Setelah sholat duha itu yang dibaca adalah Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu 100 kali. Ada relevansinya dengan itu, bahwa sholat duha itu lebih kepada makna bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia akan menjadi orang yang awab. Kalau dia sudah menjadi orang yang awab, maka dia akan menjadi ni'mal abdi, sebaik-baik hamba. Dan ketika sudah diberi gelar sebaik-baik hamba, berarti Allah akan ridho dan cinta kepada hamba ini. Pengulangan 100 kali itu apa? Ada seorang peneliti namanya Herbert Benson itu, dia meneliti setiap apapun yang diucapkan berulang-ulang itu sesungguhnya adalah diinginkan agar terinternalisasi di dalam dirinya itu, sehingga kemudian memunculkan sesuatu perubahan pada dirinya. Termasuk diantaranya adalah ketika dia kemudian mengulang bacaan-bacaan tertentu, bisa sholawat, bisa tahlil, bisa kemudian dengan mengucap yang 100 kali ini, tujuannya adalah agar kemudian terinternalisasi di dalam dirinya, sehingga kemudian ada ketenangan yang muncul di dalam hatinya. Dan Herbert Benson ini menyatakan orang yang kemudian biasa mengulangi sesuatu dan itu adalah kalimat-kalimat baik, itu akan memberikan tekanan darah yang baik dan kemudian jantungnya menjadi teratur. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena dengan zikir itu kemudian memunculkan ketenangan. Siapa yang melazimkan, membiasakan dirinya beristighfar, paling tidak tadi sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW 100 kali itu, maka kalau dia punya kesempitan, dia punya masalah, maka nanti Allah akan berikan jalan keluar. Istighfar itu sebenarnya juga adalah merupakan pengakuan kepada Allah bahwa kita ini tidak sempurna. Setiap pagi persendian kita ini wajib disedekahi dengan tasbih, tahlil, takbir, baca, amar ma'ruf nahi munkar. Hanya sholat duha 2 rakaat itu adalah untuk membayar sedekah kepada tulang-tulang kita, persendian kita yang jumlahnya ada 360 ini, maka itu bisa dicukupi dengan sholat duha 2 rakaat. Bahwa gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan itu justru akan menyehatkan tulang dan persendian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah sampai detik ini Allah memberikan kekuatan pada kita untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan yang mau siqah tetap mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua kita ingin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ingin menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk melakukan perilaku-perilaku yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah mau mencintai hambanya itu adalah dia melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah, dan tidak itu saja tetapi dia terus-menerus melakukan amal, dan amalan itu adalah amalan-amalan sunnah, sehingga dengan terus-menerus dia melakukan amalan-amalan sunnah itu, lalu Allah menjadi cinta
kepada hamba ini. Nah, itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melainkan dia melakukan apapun yang kemudian diwajibkan kepadanya. Lalu jika hambaku terus-menerus melakukan pendekatan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku akan mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai hambanya manakala hamba itu tidak hanya melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dia, tetapi juga dia senang untuk melakukan amalan-amalan sunnah, sehingga dengan demikian lalu Allah kemudian sangat cinta dan suka dengan apa yang dilakukan oleh hambanya ini. Di antara sekian banyak amal yang bisa kita lakukan, dan itu amalan sunnah, adalah apa yang menjadi wasiat atau pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah berpesan kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siam salas ayyam min kulli syahrin wa raq'atad duha wa an utira qabla an anam." Abu Hurairah mengatakan begini, sesungguhnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal. Artinya ini wasiat untuk kita semua juga. Jadi wasiat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, pesan jangan kamu tinggalkan ini. Dan ternyata pesan itu adalah amalan-amalan sunnah. Di antaranya beliau sebutkan adalah jangan kamu tinggalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Artinya itu ayyamul bid. Itu pesan dari Rasulullah kepada Abu Hurairah. Jadi puasa ayyamul bid, jadi puasa putih atau puasa pertengahan itu. Lalu pesan kedua beliau sampaikan kepada Abu Hurairah, wa raq'atad duha, dan 2 rakaat salat duha. Dan kemudian pesan yang ketiga, wa an utira qabla an anam, salat witir sebelum tidur. Jadi ini juga ada ulama yang menyatakan kira-kira kalau diprediksi tidak bisa bangun malam, salat witir dulu lah ya. Kalau nanti kira-kira ini saya baru adzan baru bangun ini karena kelelahan dan sebagainya. Tetapi ini pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah yang juga hakikatnya untuk kita. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memperdalam tentang doa, tentang zikir salat duha, atau kemudian dikenal dengan salat awwabin itu. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah adalah jangan meninggalkan 2 rakaat salat duha. Nah, kira-kira berapa orang sudah melaksanakan salat duha itu, dan pertanyaannya apa yang dibaca setelah salat duha? Zikiran apa atau bacaan apa yang dibaca oleh orang yang sudah melaksanakan salat duha? Nah, nanti akan kita perdalam itu. Memang tidak ada doa khusus salat duha itu ya, yang secara khusus kemudian disampaikan oleh para ulama, itu tidak ada. Di dalam kitab-kitab fikih ketika menerangkan tentang salat duha itu tidak mencantumkan doa, tidak mencantumkan zikiran yang khusus setelah melaksanakan salat. Jadi boleh berdoa apapun
Yang penting itu adalah doa yang baik. Ada doa yang cukup populer, tapi doa ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini dicantumkan oleh Asy-Syarwani dalam Syarah Al-Minhajnya, lalu kemudian disebutkan oleh Ad-Dimyati dalam kitab I'anatut Talibin, dan ini kitab yang cukup populer juga ya, dan beberapa ulama juga menulis doa ini. Tetapi doa ini bukan berasal dari Nabi, tetapi boleh untuk dibaca karena memang tidak ada ketentuan khusus tentang doa setelah duha itu. Nah, doa yang sudah populer yang sering kita dengar itu adalah Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarrihhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataitu ibadakas salihin. Nah, ini doa ini cukup populer di masyarakat dan memang disebutkan di beberapa kitab klasik itu, tetapi ini bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sah-sah saja dan boleh-boleh saja untuk dibaca. Walaupun memang ada yang masih memperhatikan kalimat wa in kana haraman fatahhirhu. Ada yang kemudian seolah-olah jika haram sucikan. Nah, itu kan penafsirannya macam-macam. Ya, kira-kira kalau saya dapat harta yang haram ini kira-kira campur seolah-olah melegalkan gitu kan. Tapi ada yang dimaksud itu mungkin ada ketidaksengajaan dari harta yang kita pakai itu lalu kemudian tercampur dengan yang haram, maka kemudian sucikan ya. Nah, inilah yang kemudian masih diperhatikan doanya. Tetapi sekali lagi memang di dalam kitab-kitab yang ada itu tidak ada secara khusus doa setelah duha ini. Namun demikian ada satu riwayat, dan ini yang saya pakai, zikir atau doa yang kita baca setelah sholat duha. Apa? Itu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat duha mengucapkan Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah mengucapkan ini 100 kali setelah sholat duha. Jadi membaca Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu 100 kali. Dan inilah yang kemudian mungkin salah satu hadis yang ada bacaan doa atau zikir setelah sholat duha. Menjadi menarik untuk kita bahas tentang doa ini karena doa ini berkaitan dengan permohonan kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan lalu kemudian bertobat dan menyatakan bahwa Allah adalah Maha penerima taubat dan Maha sayang. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah kenapa kemudian salat duha ini disebut dengan salat awwabin atau salat awwabun. Di dalam salah satu hadis disebutkan salatul awwabin hina tarmadul hisal. Salat awwabin itu waktunya adalah saat kemudian anak onta itu sudah mulai kepanasan. Jadi memang disebut dengan awwabun, salatul awwabin. Ini yang menjadi menarik yang akan kita bahas, karena selama ini kemudian orang memberikan gambaran bahwa salat duha itu untuk mendapatkan rezeki saja ya. Jadi kalau tujuan-tujuan rezeki yang dalam konteks harta-harta itu ya. Tetapi di sini justru disebutkan ini adalah salat awwabin. Jadi lebih kepada konteksnya orang yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dan orang-orang yang mau kembali kepada Allah saat mungkin dia pernah tergeser atau menyimpang dalam hidupnya. Jadi kalau kemudian sholat duha hanya ditujukan untuk rezeki saja, ini banyak anekdot yang tidak bagus yang saya juga dapati gitu ya. Dulu pernah ada
cerita, ini saya pernah ulang juga sampaikan. Seorang profesor dosen saya ngajarkan, saya kadang-kadang menafsir yang salah tentang sholat duha ini untuk rezeki. Nah, suatu saat saya di mall di Surabaya itu sholat di musallanya mall itu, tiba-tiba orang-orang ada yang sholat itu jam 9 itu sebelum mall itu buka gitu kan. Lalu kemudian setelah itu saya gembira juga melihat ada orang-orang sholat duha itu. Tetapi rupa-rupanya katanya Pak dosen itu cerita, cuma setelah sholat duha itu mereka kemudian berkumpul bagi-bagi tugas. Jadi daerah mana itu rupa-rupanya adalah ada yang pencopet, ada yang mau ngambil di mana gitu. Itu sudah di strategi gitu. Rupa-rupanya rezeki tapi minta doa sama Tuhan gitu kan. Sama dengan model dramanya agamanya pelacur gitu kan. Ada Pak Prof Sam itu nulis agama pelacur. Ada di antara pelacur itu yang kemudian di malam Jumat dia kemudian sholat sambil nangis gitu kan. Jadi ada berbeda antara di depan maupun di belakang. Saat kemudian dia tampil di depan untuk menjual diri, tapi di belakang dia nangis karena dia sudah melakukan itu. Tapi kemudian dia juga susah untuk cari uang. Nah, ini ceritanya orang yang kemudian ternyata sholat duha itu dijadikan hal spiritual untuk bagaimana profesi mencopet dan profesi lain-lain itu disiapkan untuk kemudian dapat hasil yang bagus gitu kan. Karena diidentikan bahwa sholat duha itu adalah sholat untuk itu. Ada lagi yang lebih lucu itu cerita yang nyata. Pernah ada seorang cerita, saya sholat duha, kan diterangkan sholat duha itu nanti akan memberikan rezeki. Tiba-tiba dia sudah berharap tapi tidak ada perubahan, rezekinya gitu-gitu saja gitu kan, tidak ada perubahan. Lah suatu saat sudah 3 bulan dia melakukan sholat duha secara intens. Lalu kemudian dia berharap suatu saat ada yang ngetuk pintu. Wah, ini jangan-jangan ini adalah rezeki yang tidak disangka-sangka gitu kan. Dia sudah berharap begitu. Tapi kenyataannya saat kemudian sudah masuk salam, lalu kemudian ternyata orang yang datang, tamu yang datang itu bukan membawa rezeki yang tidak disangka-sangka. Ternyata justru datang untuk menagih hutang yang kira-kira 2 tahun lupa itu baru diingat. Wah, Arya palang gitu. Jadi ada tidak sweet itu antara apa yang dia lakukan. Nah, pada malam ini kita akan kaji lebih dalam ternyata sholat duha itu apa sih? Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyebut ini kalimat sholatul awwabin, ini sholat awwab gitu. Apa sih awwab itu? Di dalam Al-Quran itu kata awwab itu disandingkan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, lalu juga kepada Nabi Ayub. Salah satu ayat yang menyebut kalimat atau kata awwab itu adalah dalam Quran surat Shad ayat 30. Wa wahabna li Dauda wa Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman, dan dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia awwab. Coba perhatikan, jadi kalimat awwab itu apa? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, orang yang apabila mengingat kesalahan-kesalahannya segera dia istighfar lalu memohon kepada ampunan Allah, itulah awwab. Jadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan begini, awwab itu adalah orang yang ketika mengingat dosanya, ketika mengingat kesalahannya, lalu kemudian dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dialah awwab. Menurut Imam Al-Qurtubi, awwab itu adalah seseorang yang segera kembali menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi ini tepat sekali di tahun baru ini, kalau orang-orang yang mau kembali kepada Allah banyak melakukan sholat duha nanti, karena ini adalah sholat awwab, sholat di mana menandakan bahwa orang ini betul-betul mau kembali kepada Allah. Jadi yang mau hijrah, yang mau kemudian memulai tahun baru, ini masih permulaan, saya akan berusaha untuk berubah. Jadi orang-orang yang kemudian
berusaha untuk kembali melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu disebut dengan awwab. Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau, kata kunci ayat ini adalah taklil, alasan mengapa kemudian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mendapat gelar atau penghargaan nikmal abdu, sebaik-baik hamba. Kenapa digelari sebaik-baik hamba? Karena dia awwab, karena dia berada di dalam jalan ketaatan kepada Allah dan jauh dari kemaksiatan. Itulah awwab. Jadi kalau begitu, bayangan kita orang-orang yang melaksanakan sholat duha ini, yang disebut dengan sholat awwabin ini, adalah orang-orang yang memang betul-betul bertanda dia akan kembali kepada ketaatan kepada Allah, dia akan kembali melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, menjauhi sesuatu yang tidak baik. Jadi tandanya adalah orang ini suka melaksanakan sholat duha yang disebut dengan sholat awwabin itu. Nah, bahkan menurut Imam At-Tabari itu, orang awwab itu juga adalah seorang hafidh, orang yang mampu menjaga dirinya, memelihara segala bentuk ketaatan kepada Allah. Itulah awwab. Jadi bayangan kita sudah berubah sekarang. Yang semula mindsetnya duha ini begini-begini, sekarang adalah disebutkan bahwa Rasulullah menyebut sholat duha itu dengan kalimat kata awwab, berarti adalah orang yang selalu ingin berada di dalam ketaatan kepada Allah, orang yang akan berada di dalam kondisi di mana dia sudah menjauhi maksiat, pelanggaran dan kedurhakaan kepada Allah. Tandanya, cirinya adalah dia suka melakukan sholat duha itu. Jamaah yang dirahmati Allah, menjadi menarik apa yang disampaikan oleh beberapa ulama. Kalau kita perhatikan misalnya, kalau doa atau zikiran yang dibaca oleh Rasulullah SAW, salah satu riwayat tadi yang saya sampaikan adalah berdoa ternyata setelah selesai sholat duha itu apa doanya? Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu berkaitan dengan masalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita kaitkan dengan beberapa hadis yang lain itu, bahwa memang Rasulullah SAW punya kebiasaan, beliau itu membaca istighfar dalam sehari minimal 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya ada satu perasaan di dalam hatiku, kata Rasulullah, yang kadang-kadang perasaan itu muncul, ada sedih, ada kegelisahan. Lalu kemudian aku beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Ya. Jadi Rasulullah itu beristighfar 100 kali. Dan tadi disebutkan dalam riwayat, setelah sholat duha itu yang dibaca adalah Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu 100 kali. Ada relevansinya dengan itu, bahwa sholat duha itu lebih kepada makna bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia akan menjadi orang yang awwab. Kalau dia sudah menjadi orang yang awwab, maka dia akan menjadi ni'mal abdi, sebaik-baik hamba. Dan ketika sudah diberi gelar sebaik-baik hamba, berarti Allah akan ridho dan cinta kepada hamba ini. Jadi bayangannya sholat duha itu begitu. Pertama, karena doa yang dibaca itu adalah doa yang isinya, kontennya adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang menarik, pengulangan 100 kali itu apa? Ada seorang peneliti namanya Herbert Benson itu, dia meneliti setiap apapun yang diucapkan berulang-ulang itu sesungguhnya adalah diinginkan agar terinternalisasi di dalam dirinya itu, sehingga kemudian memunculkan sesuatu perubahan pada dirinya. Termasuk diantaranya adalah ketika dia kemudian mengulang bacaan-bacaan tertentu, bisa sholawat, bisa tahlil, bisa kemudian dengan mengucap yang 100 kali ini, tujuannya adalah agar kemudian terinternalisasi di dalam dirinya, sehingga kemudian ada ketenangan yang muncul di dalam hatinya. Dan Herbert Benson ini menyatakan
orang yang kemudian biasa mengulangi sesuatu dan itu adalah kalimat-kalimat baik, itu akan memberikan tekanan darah yang baik dan kemudian jantungnya menjadi teratur karena ada ketenangan. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kita disuruh untuk berzikir karena dengan zikir itu kemudian memunculkan ketenangan. Kelaziman membaca istighfar itu bukan hanya sekedar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata juga kelaziman membaca Al-Qur'an itu membaca istighfar ini akan punya pengaruh kepada efek-efek yang lain. Salah satu di antaranya disebutkan kalau dia punya masalah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Kalau dia berada dalam kecemasan, tidak menentu nasibnya di masa yang akan datang, maka lalu kemudian nanti akan diganti dengan kesenangan-kesenangan, diganti dengan kegembiraan-kegembiraan, dan bahkan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka manakala kemudian dia mengulang-ulang membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya nyambung juga itu rezeki yang tadi kemudian ingin didapat, yang berupa rezeki harta juga, dengan memperbanyak istighfar itu bagian dari kemudian efek dari setelah kita sholat duha itu. Tetapi utamanya adalah menjadi awab itu. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan, membiasakan dirinya beristighfar, paling tidak tadi sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW 100 kali itu, dia melazimkan kalimat istighfar itu, maka kalau dia punya kesempitan, dia punya masalah, maka nanti Allah akan berikan jalan keluar. Ingat, jadi mukmin, jadi muslim itu bukan tidak punya masalah. Jadi kalau jadi orang baik, alim tidak akan punya masalah, salah. Makanya disebutkan di sini, kalau dia punya masalah, orang bertakwa juga begitu. Kalau dia punya masalah, Allah akan berikan jalan keluar, bukan luput dari masalah-masalah. Kalau mau luput dari masalah, mati, itu selesai sudah ya. Jadi selama hidup kita pasti punya masalah-masalah, tetapi yang terpenting adalah Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, disebutkan begitu. Dan kalau dia punya ham, dia punya kecemasan-kecemasan, maka nanti kalau dia lazim membaca istighfar itu, membiasakan membaca istighfar, nanti Allah akan berikan ganti kecemasan itu menjadi sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan di akhirnya, dan dia akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, supaya kita kemudian memahami tentang istighfar itu yang ternyata dibaca setelah sholat duha. Bahkan saya baca di kitabnya Dr. Nadia Tayyarah itu, di Mausu'atul I'jaz Al-Quran itu, jadi berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran itu, beliau seorang penulis, seorang peneliti juga menyebutkan bahwa istighfar itu dapat kemudian menyembuhkan penyakit komplikasi kejiwaan ya. Jadi para ahli jiwa itu mengatakan orang-orang yang menderita sakit mental itu biasanya diakibatkan tekanan batin, karena dia mungkin pernah punya masalah yang membuat dia traumatik, atau kemudian membuat dirinya menjadi kemudian tidak baik dalam kehidupannya, mentalnya tidak bagus, akhirnya komplikasi jiwanya itu. Nah, oleh sebab itu para ilmuwan kemudian menyimpulkan bahwa orang yang mengakui kesalahan, sesuatu di depan seseorang, maka itu akan bisa menimbulkan ketenangan pada jiwanya, karena dia sudah tidak merasa bersalah. Kasus yang sekarang disidangkan begitu, ketika sudah diakui begini-begini, dia akan tenang. Itu namanya dalam ilmu psikologi adalah psikoanalisis ya, pengakuan seseorang pasien terhadap perawat atau dokter atau pada psikiater ketika dia kemudian menyampaikan apa adanya dengan los. Nah, istighfar itu sebenarnya juga adalah merupakan pengakuan kepada Allah bahwa kita ini tidak sempurna, banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat,
banyak dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika selesai sholat pun, selesai sholat fardu pun, yang kita baca adalah istighfar. Padahal secara logika kita kan sudah melakukan kebaikan gitu. Kok masih istighfar? Bahkan ketika kita ngadakan majelis taklim seperti ini, nanti selesainya juga membaca istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi minta istighfar juga. Mungkin dalam majelis taklim ini kita lalai, kita kemudian tidak mendengarkan dengan baik, tidak masukkan dalam hati. Dalam sholat mungkin ada kekurangan. Kita mungkin pada saat waktu tertentu lalu kemudian rukuknya tidak bagus. Lalu kita istighfar pada Allah, mengakui kepada Allah. Pengakuan istighfar itu, pengakuan ketika istighfar itu adalah pengakuan kepada Allah bahwa kita tidak sempurna, ada banyak kesalahan, sehingga muncullah ketenangan itu. Kita akan menjadi orang tenang ketika kita mengakui bahwa kita masih banyak salah ya Allah, banyak dosa yang kita lakukan. Itulah kemudian gunanya kenapa kita kemudian banyak membaca istighfar itu. Dan hebatnya ketika Imam Hasan Al-Basri itu ditanya oleh beberapa orang dengan persoalan yang berbeda, tapi kemudian tips yang diberikan, jawaban yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri itu jawabannya satu: perbanyak istighfar. Jadi saat ada orang yang melaporkan dalam satu kampungnya sudah ada musim paceklik, tidak turun hujan ya, jadi kira-kira ini sudah tanaman kering semua gitu, semuanya pada kehausan, paceklik. Lalu kemudian dijawab Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Saat ada orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadu bahwa dia sempit, rezekinya sudah sempit, apa yang dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri? Perbanyaklah baca istighfar. Ketika datang seorang lagi mengadu, dia tidak punya anak, sudah lama tidak punya anak, lalu kemudian disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah kamu membaca istighfar. Dan itu ketika ditanya oleh murid Imam Hasan Al-Basri, kenapa Tuhan menjawab persoalan yang berbeda-beda tetapi Tuhan jawab dengan satu jawaban yang sama, perbanyak istighfar. Lalu beliau menyatakan, karena aku ingat apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi suruh perbanyak istighfar, nanti akan turun dari langit hujan, lalu kemudian nanti akan diberikan harta, lalu kemudian juga anak-anak. Itu yang menjadi dasar dari Imam Hasan Al-Basri ketika ada orang yang mengadu dengan persoalan-persoalan hidupnya yang berbeda-beda tetapi dijawab dengan jawaban yang sama, perbanyaklah istighfar. Nah, kalau kita kemudian kembali kepada salat duha ini, salat awabin ini menunjukkan bahwa ketika setelah salat duha itu yang terpenting adalah dibaca. Satu riwayat ini adalah Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, berulang sampai 100 kali. Itu yang kemudian salah satu riwayat menyebutkan tentang doa yang kita baca pada saat kita selesai melaksanakan sholat duha. Jamaah yang dirahmati Allah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat duha ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa sholat duha ini disunnahkan untuk dilakukan kadang-kadang saja, tidak terus-menerus. Ada dalil dari hadis Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat duha sampai kami mengatakan seolah-olah Rasulullah tidak akan meninggalkan sholat duha. Tapi di riwayat tetapi kemudian beliau suatu saat meninggalkan sholat duha, lalu kemudian kami beranggapan bahwa beliau tidak akan pernah mengerjakan lagi. Sehingga pendapat pertama dari ulama ini menyatakan bahwa sholat duha itu dilakukan kadang-kadang saja, tidak terus-menerus. Ini pendapat pertama. Di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu, Profesor Wahbah Zuhaili juga menyatakan sebagian ulama Hanabilah, Imam Ahmad itu, sholat duha
tidak disunnahkan untuk dilakukan terus-menerus, karena Nabi SAW sendiri tidak menjalankan sholat duha itu terus-menerus. Lalu kemudian kalau kemudian dilakukan terus-menerus seolah-olah tidak beda dengan sholat fardu. Namun sebagian ulama lain, kata beliau di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh itu yang saya baca itu, ada seperti Abul Khattab menyatakan menjalankan sholat duha atau sholat awabin ini secara terus-menerus hukumnya sunnah, karena Nabi SAW berpesan kepada sahabat, diantaranya adalah Abu Hurairah, wasiatnya itu jangan kamu tinggalkan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Jadi ini perbedaan pendapat. Nah, ada juga hadis Nabi yang kemudian dinukil oleh beliau di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh itu, hadis dari Nahas bin Kohan, man hafadha ala suf'atid duha gufirat dunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi ini menjadi penting. Ternyata setelah selesai sholat duha itu yang dibaca adalah Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa disunnahkan sholat duha apabila tidak melaksanakan sholat malam. Namun bila telah melakukan sholat malam, maka tidak lagi melaksanakan sholat duha. Itu pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawanya. Jadi kalau bapak dan ibu sudah sholat malam, maka kemudian tidak disunnahkan untuk melaksanakan sholat duha. Namun manakala malam itu bapak dan ibu tidak sholat malam, maka disunnahkan untuk melaksanakan sholat duha. Ini pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawanya. Kemudian pendapat yang ketiga, ini diambil dari pendapat murid beliau Ibnu Qayyim, sholat duha itu hakikatnya itu dilaksanakan karena suatu sebab. Karena Nabi melaksanakan sholat duha itu juga karena sebab. Seperti Rasulullah baru dari safar ketika Fathu Makkah dan berkunjung pada satu kaum ya, seperti hadis Utban itu kan ada sebab. Jadi kalau kira-kira ada sesuatu ya sholat aja sholat duha karena ada sebab. Itu pendapat yang ketiga. Sedangkan pendapat yang keempat, dan ini menurut pendapat jumhur ulama, bahwa sholat duha itu adalah sholat yang disunnahkan secara mutlak walaupun kedudukannya ghairu muakkad. Nah, itu pendapat para ulama tentang hukum sholat duha. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menekankan, mengingatkan kembali tentang keutamaan sholat duha itu, sehingga kemudian juga kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duha itu terus menerus. Ada beberapa dalil yang akan saya sampaikan dan ini penting sekali. Pertama adalah hadis riwayat Abu Dzar yang kemudian di situ disebutkan bahwa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbih sadaqah, wa kullu tahmidah sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uha minad duha. Jadi setiap pagi persendian kita ini wajib disedekahi ya. Jadi bisa dengan tasbih, tahlil, takbir, baca, amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi bisa kemudian nikmat kita bangun dalam keadaan sehat, tulang-tulang kita sehat itu bisa kemudian dicukupkan atau diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi kalau kita kembali kepada hadis ini, sebenarnya sholat duha 2 rakaat itu adalah untuk membayar sedekah kepada tulang-tulang kita, persendian kita yang jumlahnya ada 360 ini, yang kemudian susah untuk dibayar dengan sedekah 360 macam itu.
maka itu bisa dicukupi dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah, sudah bangun dalam keadaan sehat di pagi hari, sudah tidak nyongaronyo, sudah enak bisa jalan misalnya, sudah jalan, maka sebagai wujud syukur kepada Allah, kita harus mensedekahi semua ruas tulang dan persendian kita yang di dalam riwayat hadis yang lain itu disebutkan jumlahnya 360. Kalau itu tidak memungkinkan karena kita tidak sanggup dengan macam 360 itu, maka bisa dicukupkan dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, ini yang kemudian memotivasi kita untuk kemudian melaksanakan sholat duha ini. Tadi bayangkan kalau kemudian Rasulullah menyatakan harus disedekahi, itu kan. Padahal satu sisi nilai sholat duha itu untuk mencukupi rasa syukur kita kepada Allah, sudah sehat. Tapi di sisi lain yang menarik adalah bahwa gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan itu justru akan menyehatkan tulang dan persendian kita. Ada banyak penelitian seperti yang dilakukan oleh Dr. Syafiq Zayyad itu, dia mengatakan bahwa gerakan-gerakan sholat terutama ruku dan sujud itu luar biasa bagusnya, karena itu kemudian melibatkan lutut dan tulang belakang kita, sehingga kemudian mengurangi risiko terjadinya pembengkokan tulang belakang dan juga mengeraskan otot-otot perut. Jadi jauh lebih bagus dibanding pijit, dibanding kemudian terapi uap. Ternyata kalau sholatnya itu gerakannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, justru akan membaguskan tulang-tulang dan persendian itu. Ada juga penelitian itu oleh Dr. Salim Muhammad Rusdi itu, beliau meneliti setiap mau Ramadan itu diteliti kesehatan tulang dan persendian seseorang. Apakah ada perubahan ketika sholat tarawih 8 rakaat selama sebulan itu dengan yang tidak melakukan sholat? Ternyata hasilnya memang berbeda dan bagus. Kalau gerakan sholatnya itu bagus, selama sebulan itu melakukan sholat tarawih itu, ternyata ada perbedaan yang bagus. Ya, termasuk diantaranya ada tumak ninanya. Tapi kalau gerakan sholat cepat-cepat mungkin tidak, itu justru akan membuat shock ya, tulang dan persendian gitu kan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, luar biasanya sholat duha itu. Dalam satu riwayat disebutkan saat Nabi mengutus satu pasukan dan kemudian pasukan itu pulangnya cepat karena menang cepat gitu kan, terus dapat harta rampasan yang banyak, lalu kemudian orang-orang kemudian menjadi kagum, enak sekali perang ini gitu kan. Sudah sebentar lalu dapat ghanimah yang banyak, lalu kemudian pulangnya cepat ke rumah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyatakan begini, ala adullukum ala aqrabim minhum magza wa aksari ghanimah wa usyaki raj'ah. Maukah aku tunjukkan, kata Rasulullah, satu amalan yang itu seolah-olah seperti perang yang cepat selesai, dapat untung yang banyak karena dapat ghanimah yang banyak, lalu kemudian balik pulang cepat. Apa kemudian yang disebutkan oleh Rasulullah? Man tawadda'a summa ghada ilal masjid lisabhatid duha fahuwa aqrabu magza wa aksaru ghanimah wa awsyaku raj'ah. Siapa orang yang kemudian berwudu dari rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid, lalu dia melaksanakan sholat duha, maka dia seolah-olah adalah orang yang selesai perang dengan cepat, dapat harta rampasan yang banyak dan kembali dalam keadaan cepat. Nah, siapa kemudian kalau sudah diberikan gambaran ini yang tidak mau sholat duha, ya, dapat luar biasa ini ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, tentu kalau begitu pertimbangannya sekarang, kalau begitu kapan nanti sholat duha dan berapa jumlahnya. Jadi kalau menurut hadis ini, kalau kita ingin seolah-olah kita selesai dari peperangan, lalu cepat sekali peperangan itu, tidak butuh waktu yang lama, dapat ghanimah harta rampasan yang banyak, lalu kemudian pulang dengan cepat, maka lakukanlah kamu wudu dari rumah kamu, lalu kamu pergi ke masjid, lakukan sholat duha, maka itu pahalanya seperti itu. Nah, siapa sekarang yang tidak mau melakukan sholat duha? Nanti akan juga saya sampaikan kapan waktu yang terbaik itu.
Nah, kemudian yang ketiga, ini juga yang baru saya tahu juga, riwayat Anas bin Malik ini, bahwa Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan beliau sholat duha 8 rakaat. Ternyata Nabi Muhammad berdoa kepada Allah 3 permintaan, dan ini yang kemudian sering kita dengar tapi tidak kita dengar, bahwa ternyata doanya Rasulullah, permintaan kepada Allah yang 3 ini, 2 dikabulkan Allah, 1 tidak dikabulkan, ternyata dilakukan oleh Rasulullah saat setelah selesai melaksanakan sholat duha dalam sebuah perjalanan. Itulah hebatnya sholat duha, bahwa sholat duha itu dipakai untuk berdoa kepada sesuatu yang penting. Rasulullah bercerita, saya langsung artikan saja karena waktunya. Aku mengerjakan sholat dengan perasaan penuh harap dan cemas, kata Rasulullah. Aku meminta kepada Tuhanku Azza wa Jalla 3 hal. Dia mengabulkan 2 hal, yaitu aku meminta kepada Allah agar tidak menguji umatku dengan tahun-tahun paceklik. Dia mengabulkan itu. Aku juga berdoa kepada Allah agar kemudian umatku, orang muslim itu, tidak dikalahkan oleh musuh. Lalu Allah mengabulkan itu. Dan saat aku memohon agar umatku tidak terpecah-pecah, tidak berkelompok-kelompok, dia tidak mengabulkannya. Jadi ini yang terjadi ya, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Walaupun nanti bisa untuk disampaikan, tetapi yang terpenting adalah ternyata Rasulullah berdoa sesuatu yang sangat penting itu justru dilakukan pada saat melaksanakan sholat duha, dan itu pada saat di perjalanan atau safar. Luar biasanya itu. Nah, jumlah rakaat minimal yang kita bisa lakukan adalah 2 rakaat tadi, 4 rakaat, 8 rakaat. Ada yang terbanyak menyatakan 8 rakaat, tapi ada yang menyatakan 12 rakaat. Ada juga yang menyatakan tidak ada batasan. Silakan. Tetapi umumnya paling tidak yang kita lakukan adalah paling tidak 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? 2 itu untuk rasa syukur kita kepada Allah, sudah diberikan nikmat, kita bisa bangun dalam keadaan sehat. 2 rakaatnya lagi adalah untuk menjamin kita hari itu, karena siapa yang kemudian sholat duha, Allah akan jamin hidup itu rezekinya. Jadi paling tidak 4 rakaat dengan 2 kali salam, artinya tiap 2 rakaat berhenti. Nah, kapan mulainya sholat duha itu memang secara umum disebutkan adalah pada saat sudah matahari itu meninggi. Tetapi yang lebih utama adalah pada saat di akhir waktu siangnya. Jadi kalau bolehnya itu sholat duha mulai jam 6 atau setengah 7 atau jam 7, nanti paling berakhir kira-kira setengah jam atau 1 jam untuk ihtiyatnya sebelum duhur. Jadi kalau memang misalnya duhurnya itu kira-kira jam 11 lewat 30, maka paling tidak setengah 11 sudah diakhiri untuk ihtiyat, kehati-hatian. Tetapi yang utama itu adalah justru pada saat di akhir waktu sholat duha, artinya sudah panas-panasnya tapi belum duhur, masih 1 jam sebelum duhur. Nah, bayangkan kalau kemudian berangkat dari rumah kira-kira jam setengah 11, lalu kemudian kita lakukan sholat duha, dan itu termasuk orang-orang yang awam, lalu berdoa kepada Allah dengan mengulang-ulang itu tadi, sungguh luar biasa. Di riwayat lain disebutkan fa innas salata mashhudatun mahduratun, itu rawahu Muslim. Orang yang melaksanakan sholat duha ini nanti akan disaksikan oleh para malaikat. Inilah luar biasanya jamaah yang dirahmati Allah. Maka sekali lagi bersyukurlah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berdekat-dekatan dengan Allah. Maka amalan sunnah salah satunya yang perlu untuk kita lakukan sebagai bukti bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita akan berdekat-dekatan dengan Allah, kita akan berada dalam ketaatan kepada Allah, ditandai dengan melaksanakan sholat duha. Karena di dalam sholat duha itu ada permohonan ampunan kepada Allah yang sangat luar biasa, dimana kemudian kalau kita mengingat betapa sangat mudahnya Allah memberikan kesempatan kepada umatnya Nabi Muhammad, karena kemuliaan Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya dapat kehormatan dan kemuliaan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah saat kita melakukan dosa dan kesalahan, Allah masih mau mengampuni dosa-dosa kita. Termasuk diantaranya adalah sholat duha. Bayangkan umatnya Nabi Musa, Bani Israel itu dulu saat kemudian
mereka menyembah patung sapi, apa cara bertobatnya? Cara bertobatnya harus bunuh diri setelah itu, atau dibunuh. Maka disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 54, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Maka bertaubatlah kamu kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Jadi kalau Bani Israel dulu, umatnya Nabi Musa itu Pak, kalau berdosa itu setelah itu suruh bunuh pada orang yang tidak berdosa. Jadi bunuh itu karena dia sudah bersalah. Itu cara bertobatnya Pak. Umatnya Nabi Muhammad enggak gitu. Enggak gitu. Untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad itu karena kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Jika kamu melakukan kesalahan atau kemudian kamu zalim pada dirimu lalu kemudian beristighfar, maka kamu akan dapati Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Luar biasa Pak. Jadi dengan mengucapkan kalimat istighfar itu Allah akan mengampuni. Maka ciri orang bertakwa pun seperti yang pernah saya sampaikan di dalam Quran surat Ali Imran itu adalah bukan orang yang tidak pernah bersalah, tapi orang yang bertakwa pun walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang bertakwa itu saat dia merasa melakukan fahisah, kejahatan, kekejian, atau kemudian dia menzalimi dirinya sendiri, lalu kemudian dia ingat kepada Allah dan beristighfar. Kemudian disebutkan di situ walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak lagi kembali melakukan dosa dan kesalahan yang sama, maka Allah akan mengampuni. Itulah hebatnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba di umat-umat terdahulu juga disebutkan kalau dia berbuat salah itu nanti di rumahnya akan disebutkan orang ini berbuat ini lalu kemudian hukumannya ini. Itu dulu Pak. Jadi kaumnya Bani Israel itu kalau berbuat salah itu nanti di rumahnya besoknya muncul kalimat orang ini berbuat salah ini hukumannya ini. Tapi kalau kita umatnya Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, ditutup justru aib-aib kita ini, tidak ditampakkan kecuali muhajir itu. Siapa yang muhajir itu adalah orang yang sudah ditutup dosanya oleh Allah, tapi dia sendiri yang bangga. Malamnya dia sudah berbuat dosa, tapi kemudian ditutup oleh Allah. Tapi dia sendiri yang ngomong, engkau malam ano orang, pano masa engkau, padahal sudah ditutup sebenarnya. Dan ini salahnya sendiri. Tapi umatnya Nabi Muhammad luar biasa. Tapi umat terdahulu itu dituliskan begitu Pak. Bahkan ketika melakukan dosa itu langsung dilakukan hukuman. Jadi kalau lidahnya berbohong dipotong, berzina kemaluannya dipotong. Ya, bisa dibayangkan itu. Melirik bukan mahramnya dengan syahwat dicungkil matanya itu. Apa kalau gitu semuanya? Kalau umatnya Nabi Muhammad pakai model beban hukuman seperti yang umat-umat terdahulu, nggak ada yang ganteng di sini, nggak ada yang cantik, udah nggak karu-karuan. Untungnya kita dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala melalui kemuliaan dan kehormatan pada Nabi Muhammad, dan kita umatnya merasakan itu. Salah satu di antaranya adalah perbanyaklah istighfar kepada Allah, bukan saja kemudian memohon ampunan kepada Allah, tetapi juga efek yang luar biasa dari banyak istighfar itu adalah Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan jalan terhadap kecemasan kita diganti dengan kesenangan yang endingnya yang bagus, lalu kemudian akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itulah momentum tentang sholat duha yang disebut dengan sholat awabin. Mudah-mudahan kita mulai tahun baru ini dan seterusnya tetap berada dalam kondisi awab, sehingga kita kemudian dicintai oleh Allah dan disebut sebagai nikmal abdu, sebaik-baik hamba. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.